Biasanya untuk menyepet satu burung lakbat itu bisa menggunakan kurang dari 1 menit. Nah, hal ini bisa digunakan untuk bagi para sahabat yang sibuk atau ingin cepat meloloh anakan lakbat, apalagi bila kita memanen lebih dari 5 atau sampai 10 anakan lakbat. Apabila kita membeli pakan dengan sendok, maka itu sangat memerlukan waktu yang lama. Apalagi apabila lakbat susah untuk makan atau tidak terbiasa. Nah, maka cara inilah yang saya sering lakukan untuk meloloh anakan lakbat saya. Di samping itu juga keuntungan dengan spet langsung ke tembolok, selain memerlukan waktu yang singkat, kita juga terhindar dari yang namanya tembolok kemasukan angin. Ini para sahabat bisa lihat full. Karena kebiasaan dengan spet langsung tembolok, maka makanan dan tembolok bisa jadi lebih besar. Satu lakbat bisa memakan 10 mili. Mari burung anakan lakbat kita simpan di kotak ini aja. Kita ambil. Takut jatuh. Nih, kalau siang hari, kalau umur segini tidak perlu dalam kotak lagi, bisa sudah disangkar. Ini pertama kita panen ada 4, 1 laku yang biola blue. Nah, ini udah besar, kita akan coba loloh. Selamat berjumpa lagi para sahabat pencinta dan peternak burung lakbat dimanapun para sahabat berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman lagi mengenai bagaimana cara meloloh anakan lakbat yang susah makan atau tidak mau membuka paruh. Biasanya anakan lakbat ini kita panen karena usianya sudah terlanjur besar atau tua. Baiklah, di sini ada 3 lakbat. Sebenarnya ada 5 kita panen, 2 laku kemarin dan ini sisanya. Dan apabila para sahabat terus mengikuti channel saya, sebelumnya sudah saya bikin konten bagaimana caranya merawat anakan lakbat tanpa lampu atau inkubator, dan juga untuk bubur lolohan yang murah. Nah, di sini sisa 3 kita akan mencoba mempraktikkan bagaimana cara untuk meloloh anakan lakbat yang susah untuk dikasih makan karena lakbat tidak mau membuka paruh. Langsung saja kita praktekkan bagaimana caranya dan bagaimana cara memegang anakan lakbat pada waktu meloloh. Di sini bisa para sahabat lihat, ini adalah lakbat yang sudah full buru dan sudah belajar terbang. Adapun cara memegang lakbat yang benar, biasanya kita bisa menggunakan 2 jari, 1 jari atau 2 jari untuk sebagai pijakan kaki lakbat sehingga lakbat tidak terlalu bergerak. 2 jari itu digunakan untuk mengontrol, 1 untuk mengontrol tembolok lakbat pada waktu kita menyepet sehingga tidak terjadi kelebihan makanan atau terlalu banyak makanan yang kita sepet ke dalam tembolok. 1 kita pegang di atas kepala lakbat. Kita siapkan, ini sudah ada spet yang berisi bubur. Sebelumnya untuk bubur lakbat yang murah yang sering saya gunakan bisa para sahabat lihat di tutorial saya di atas. Baiklah para sahabat, bisa langkah pertama yaitu mengusap paruh lakbat. Biasanya lakbat yang tidak mau makan ataupun susah, atau ada juga pada waktu kita memberi obat untuk lakbat dewasa yang susah untuk membuka paruh. Kita usap-usap lagi lakbat. Namun sebelumnya kita kasih dulu lakbat bubur. Ini kelihatan lakbat tidak mau membuka paruh. Kita kasih untuk menjalankan pentil supaya enak masuk ke dalam paruh lakbat. Ini bisa digunakan untuk membuka paruh lakbat jari telunjuk
Jari jempol ya berada di atas kepala lakbat seperti ini. Jari telunjuk kita angkat di paruh lakbat ini, sambil kita masukkan spet. Apabila para sahabat masih kesulitan untuk memasukkan pentil ke murung lakbat karena lakbat tidak mau membuka dan menelan pentil spet, itu bisa kita lakukan dengan cara memegang pentil sekitar 1 cm. Kita kembali kita buka dengan menekan kepala lakbat dan ujung paruh lakbat dengan jari telunjuk seperti ini. Setelah kebuka, kita masukkan pentil. Ini para sahabat bisa lihat, buka, ini masuk, tinggal kita dorong pelan-pelan. Setelah masuk, kita tahan dengan jari telunjuk dan jari tengah spet, kita tekan pelan-pelan ini. Jangan lupa jari telunjuk, jari tengah untuk mengontrol tembolok lakbat. Ini sudah kencang, kita lepas. Baiklah para sahabat, kita akan coba ulang lagi untuk cara memegang anakan lakbat yang ingin diloloh dengan cara cepat, dengan lakbat yang beda. Ini para sahabat bisa lihat, satu jari untuk pinjakan kaki lakbat, dua jari, jari telunjuk dan jari manis dan jari tengah itu bisa ditaruh di badan anakan lakbat. Fungsi daripada jari tengah yaitu untuk mengontrol tembolok lakbat. Jari telunjuk dan jari jempol itu untuk membuka paruh lakbat yang sulit atau susah untuk membuka paruh. Kita tinggal menekan bagian kepala dengan jempol dan telunjuk untuk membuka paruh. Ini kita lihat dari samping. Ini kita tinggal angkat, kita masukkan, kita basahin dulu pentil, kita masukkan spet langsung ke mulut lakbat sambil ditekan. Ini sahabat bisa lihat, masuk, kita spet pelan-pelan sambil menekan tembolok penuh atau belum. Baik para sahabat, inilah hasilnya, tembolok besar. Sip. Demikianlah para sahabat, bagaimana caranya untuk meloloh anakan lakbat yang susah makan atau tidak mau membuka paruh. Apabila konten ini bermanfaat, bisa para sahabat share atau bagikan dan hidupkan tanda lonceng. Apabila para sahabat baru melihat atau gabung di channel saya, jangan lupa subscribe, hidupkan tanda lonceng, like, and comment. Apabila ada pertanyaan seputaran pemeliharaan dan peternakan lakbat. Sampai jumpa lagi di perjumpaan yang akan datang dalam berbagi pengalaman untuk perawatan dan peternakan lakbat. Kita akan pindahkan dulu.